pertama-tama terlebih dahulu melihat atau mengecek developer atau kontraktor pengembang tersebut apakah terdaftar di SIRENG, Sistem Registrasi Pengembang, itu melalui sireng.pu.go.id. Ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa developer atau kontraktor pengembang tersebut terdaftar di Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, kalau memang untuk meyakinkan masyarakat aja sih sebenarnya bahwa ternyata developer ini tuh ya berkualitas dan mampu memenuhi komitmennya dari sisi pembangunan maupun pemecahan sertifikat. Nah, baru masyarakat wajib mempunyai EKTP, kartu keluarga, surat nikah, NPWP, dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dan diminta oleh developer maupun oleh pihak bank apabila pengajuan kepemilikan rumah tersebut melalui KPR bank. Seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Denny. Pak Denny, Ya. tapi misalnya kita lihat, adakah perbedaan untuk pengecek begitu ya terkait membeli rumah yang baru dengan rumah overcredit dari sisi hukum tentunya? Ya, kalau dari sisi hukum itu prosesnya sama aja, Pak. Cuman bedanya adalah apabila kita mau membeli rumah melalui overcredit atau take over, yang pertama-tama kita perhatikan adalah sertifikat atas tanah tersebut, Pak. Apakah ketika kita mau take over, sertifikat tersebut terdaftar atas nama penjual. Biasanya kalau rumah yang mau kita take over, sertifikat itu dijaminkan di bank, itu dia, Pak. Dan IMB, PBB, gitu. Dan apakah sertifikat tersebut dipasang hak tanggungan atau tidak? Karena semua dokumen jaminan ketika kita mau beli rumah melalui take over ada di bank, seperti itu, Pak. Oke, untuk selain Iya. dokumen jaminan yang mana juga harus dicek secara detail, apa lagi yang harus dicek kiranya? Dan bagaimana kita mengetahui terkait dokumen-dokumen tersebut? Iya, pertama kita mungkin cek kondisi rumahnya ya, Pak ya, kondisi rumah, terus dokumen-dokumen tersebut dokumen dari pihak penjual, misalnya apakah kepemilikan itu suami istri, KTP, kartu keluarga, apakah kepemilikan bersama ahli waris, seperti itu, Pak. Jadi ya kita tidak hanya mengecek dari dokumen jaminan atau dokumen tanah, tapi kita juga ngecek dokumen-dokumen kepemilikan si penjual. Bagaimana apabila kita begitu ya sudah lunas ataupun sudah mencicil rumah secara lunas, ternyata ada wan prestasi baik dari pengembang ataupun perbankan. Ini kalau dari sisi Anda seperti apa? Iya, biasanya kalau ada masyarakat atau debitur yang sudah membayar lunas ya, Pak ya, di mana ada kewajiban dari bank untuk menyerahkan dokumen jaminan seperti sertifikat, IMB, sertifikat tanggungan, dan developer pun wajib melakukan pemecahan sertifikat terhadap tanah-tanah yang dikredit atau dicicil oleh masyarakat atau debitur, tetapi sampai lunas ternyata belum ada dokumen jaminan itu yang di mana uang prestasi ada di pihak bank maupun developer, maka sebaiknya kita pertama mengusulkan melalui mediasi, Pak. Pertama mediasi, bagaimana penyelesaian hal tersebut, karena debitur sudah lunas tetapi dokumen jaminan tidak terbit atau tidak ada. Tetapi kalau memang secara kekeluargaan hal tersebut tidak tercapai kesepakatan atau penyelesaian, maka satu-satunya jalur yaitu melalui pengadilan, Pak. Karena di sini debitur sudah menyelesaikan kewajibannya dan debitur berhak mendapatkan sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut, tetapi tidak ada, ya satu-satunya jalur yaitu melalui pengadilan, Pak, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, kalau menurut skemanya begitu ya Pak Denny ya, karena andai memang ada Ya, masalah biasanya developernya juga sudah tidak terlihat atau tidak tahu di mana. Ini untuk runtutan skemanya betul. yang mana sebagai debitur sudah lunas tapi ada wan prestasi dari developer seperti apa awal mula untuk melakukan pelaporan? Iya, untuk pelaporan pertama kita pasti ini, Pak, mana ke BPN, karena kita harus menanyakan eh, proses pensertifikan tersebut apakah pernah dilakukan di BPN atau tidak, gitu, Pak. Karena kan awal mulanya masyarakat mengkredit atau mencicil tanah dan bangunan tersebut melalui KPR bank, pasti kan pernah dibuat AJB, Pak, akta jual beli. Nah, di situ biasanya ada sertifikat induk atau sertifikat pecahannya. Dan apabila ternyata belum ada ketemu solusi, mau tidak mau ya masyarakat tersebut ke pengadilan, Pak, untuk menyelesaikan masalah tersebut antara debitur dengan pihak developer maupun debitur dengan pihak bank, gitu. Karena
pada intinya kewajiban sudah terpenuhi dari pihak debitur, maka dia berhak untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Oke, apakah dalam menuntut haknya begitu ya, untuk mengejar haknya ini juga Ya, banyak biaya juga yang harus dikeluarkan Pak Denny? ya itu dia sudah pasti ya, biaya-biaya keluar karena kan pada dasarnya masyarakat itu mencicil rumah melalui KPR bank, dia percaya, dasarnya itu kepercayaan dulu Pak, itikat baik bahwa dia percaya developer akan melakukan pemecahan sertifikat, dia juga percaya bahwa ketika dia lunas dia akan mendapatkan sertifikat tersebut di bank. Tapi ya karena ada suatu wan prestasi yang merugikan sekali bagi masyarakat ini atau bagi debitur ini, mau tidak mau dia akan mengeluarkan biaya ekstra atau biaya lebih untuk melakukan gugatan, Pak, gitu, terhadap developer ini yang wan prestasi tidak menerbitkan pemecahan sertifikat atas nama pembeli. Oke, Seperti baik. itu, Pak Pak. Denny, tadi di awal Anda Ya, mengatakan ada web begitu ya dari PUPR terkait yang ya, mana melihat draft ataupun ya, mana-mana saja developer yang terdaftar begitu di PUPR. ya. Sebetulnya dengan terdaftar kita melihat developernya ada dan juga terdaftar, apakah ini juga bisa menjadi jaminan bahwa memang KPR yang kita lakukan terhadap developer yang nantinya juga akan bermitra dengan kita ini juga akan aman? Kalau itu tidak bisa, Pak, tidak ada kepastian karena di situ hanya menyatakan bahwa developer ini terdaftar di Kementerian PU. Jadi dari sisi kepercayaan kita lebih percayalah bahwa developer ini terdaftar, Pak. Jadi mungkin ada track record dari developer ini yang sudah membangun beberapa banyak perumahan dan hasilnya bagus gitu, Pak. Jadi ya kondisi dari developer ini kan kita juga tidak tahu ke depannya Pak, apakah dia akan kolaps, apakah itu akan bangkrut. Tapi pada intinya pertama-tama kita harus yakin dulu bahwa developer ini developer yang terpercaya, sehingga ketika kreditnya sudah lunas, dia akan menerima sertifikat dari bank Pak atas nama debitur selaku pembeli, gitu Pak. Oke, jadi harus meriset terlebih dahulu secara mendalam begitu ya, apakah developernya ini memang Iya, benar-benar secara track record cukup baik. Pak Denny, kami hari ini juga betul. ada pertanyaan tambahan dari netizen yang disampaikan ke media sosial CNBC Indonesia dari Ya, @abah_aja yang bertanya soal biaya pengurusan baik itu sertifikat SHM atau HGB. Kenapa pula tiap ya, daerah bisa beda-beda biayanya? Silakan dijawab, Pak Denny. iya, iya. Kenapa tiap daerah beda-beda? Mungkin keadaan geografis Indonesia juga beda-beda ya Pak ya. Nah ini pertama kita proses dulu Pak, biaya jasa PPAT. Biaya jasa PPAT itu diatur melalui Permen ATR BPN nomor 33 tahun 2021 tentang uang jasa PPAT sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 4 huruf A, B, C, D. Dan biaya PNBP, penerimaan negara bukan pajak, itu diatur melalui Permen ATR BPN 128 tahun 2015. Ada lagi biaya pajak penjual dan biaya pajak pembeli. Yang terakhir ini biaya pengurusan. Ini biasanya kesepakatan antara PPAT dengan pemohon. Memang setiap daerah beda-beda karena kan mungkin tanah yang diurus juga dari sisi luasnya juga beda, status tanahnya mungkin ada yang hak milik, HGB, HGU, gitu Pak. Memang jangankan setiap daerah beda-beda, yang masih satu kota pun harganya juga beda-beda Pak, karena belum ada penyeragaman biaya, gitu Pak. Oke, jadi memang penentuannya banyak aspek begitu ya, Pak Denny di sana. Kalau Iya, misalnya kita balik lagi begitu ya, berbicara terkait yang mana terkait KPR ini, Anda melihatnya ataupun Anda bisa memberikan tips bagi pemirsa, kalau misalnya apa saja ciri-ciri perjanjian rumah yang terlihat begitu ya, ataupun sebetulnya memang cacat hukum? iya. Kalau kita bahas cacat hukum dulu ya Pak ya. Cacat hukum ini kan maksudnya atau diartikan adalah suatu perjanjian yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku atau tidak sesuai dengan hukum formil, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk terkait dengan perjanjian, syarat sahnya perjanjian itu diatur paling utama di pasal 1320 KUH Perdata, yaitu pasal 1320 KUH Perdata ayat 1 mengenai kesepakatan, ayat 2 kecakapan, ayat 3 suatu pokok, ayat 4 suatu sebab hal yang tidak dilarang. Terkait dengan pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 yaitu kecakapan dan kesepakatan dan kecakapan, ini syarat subjektif Pak. Apabila syarat 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui pengadilan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Sedangkan syarat objektif yaitu ayat 3 dan ayat 4. Ketika
syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi untuk masyarakat yang ingin mengadakan perjanjian jual beli atau perjanjian kredit dengan pihak manapun, mereka harus paham betul terkait dengan pasal 1320 KUH Perdata gitu, agar perjanjian tersebut tidak cacat hukum. Dan masyarakat juga sebelum menandatangani perjanjian kredit, perjanjian pengikatan jual beli dengan pihak developer, sebaiknya masyarakat membaca dahulu hak dan kewajiban, hal-hal yang dilarang, hal-hal yang tidak dilarang sebelum menandatangani perjanjian tersebut. Karena kan kita wajib membaca perjanjian tersebut, jangan sampai ketika masyarakat datang disodorkan perjanjian dan tanda tangan. Itu dia. Makanya sekali lagi saya tekankan, kita wajib membaca setiap dokumen perjanjian yang hendak kita tanda tangani, dan pasal 1320 itu wajib kita pahami, Pak. Itu dia. Oke, baik. Tapi kalau kita amati case by case begitu ya Pak Denny, dari lini Anda saja begitu, Ya. paling banyak sebetulnya ini masyarakat kita banyak tertipu di hal mananya sih, yang mana juga bisa menjadi perhatian begitu ya bagi masyarakat yang tentunya ingin melakukan perjanjian kredit rumah? Sebenarnya sih Pak bukan tertipu ya Pak ya, karena tidak mungkin pihak bank maupun developer itu ketika menyodorkan perjanjian kredit atau perjanjian jual beli rumah itu diawali dengan unsur tidak baik atau unsur menipu. Biasanya mereka siapapun yang mengadakan perjanjian itu dilakukan dengan itikat baik di antara kedua belah pihak. Nah, biasanya sih kurang cermat di objek Pak, gitu. Karena kalau ketika misalnya saya mau membeli rumah melalui developer, saya sudah percaya developer itu yang terpercaya. Tapi untuk objeknya ini, saya harus lebih detail lagi, Pak. Menanyakan objeknya itu berada di lokasi yang mana, kapan mulai pembangunan, kapan mulai serah terima bangunan, dan proses pensertifikatnya itu selesai berapa lama. Itu dia, Pak, yang kita tekankan ke developer.